Halo para kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Gimana cicilan motor lancar jaya? Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Tomb Raider 2018. Film yang didaur ulang dari Tomb Raider 2001 yang diperankan Angelina Jolie kala itu. Film ini dibintangi Alicia Vikander yang pernah bermain di film Ex Machina Jason Bourne. Mengisahkan seorang gadis muda yang berjuang demi hidupnya sendiri dan mencari keberadaan ayahnya yang meninggalkannya selama 7 tahun. Baiklah, langsung saja pasang earphone, jauhkan sedikit layar, pasang kuda-kuda, selamat laju, dan here we go. Awal film, seorang pria menceritakan tentang mitos Himiko, seorang perempuan ratu Jepang yang mempunyai kekuatan sebagai penyihir yang kuat dengan sihir hitamnya, yang terkubur di sebuah pulau tak berpenghuni di tengah laut iblis dan berbahaya. Jika Himiko terbangun kembali dengan bantuan orang-orang jahat yang bernama Trinity, maka dunia akan hancur. Thing I'd ever want to do, leaving my Lara behind. 7 tahun kemudian, Lara beranjak dewasa. Ia hidup sebatang kara dan memenuhi kebutuhannya dengan bekerja sebagai kurir sepeda atau GrabFood. Hey. Hi, all good? Yeah, having a great day. You? Singkat waktu, ia pun pergi menuju perusahaan ayahnya untuk bertemu tangan kanan ayahnya yang bernama Anna Miller. Ia pun disuruh keluar oleh resepsionis yang so ganteng, dikarenakan ia seorang kurir. Namun tiba-tiba Lara. Croft. Anna Miller bersama pengacara ayahnya memberikan warisan kepada Lara dan sebuah kotak puzzle yang ternyata menyimpan sebuah kunci. Lara pun bergegas pergi di mana dulu ia pernah tinggal bersama ayahnya. Yes, Miss Croft. According to Richard's will, Sesampainya di rumah yang terlihat kosong tersebut, Lara mencoba memecahkan teka-teki dari puzzle tersebut. Lalu Lara pun masuk dan melihat sebuah clue dari video warisan sang ayah yang disimpan di sebuah handycam. I began searching the world, desperate for a with me again. I made quite a hobby of it, Sprout. Tak diduga, Lara pun menemukan sebuah kotak bertuliskan Himiko yang terlihat percis di scene awal tadi. Akhirnya ia menemukan tempat kemana sang ayah pergi. It only ended when her own generals buried her alive in a tomb, sealing her of the Yamatai. I'm certain this is the place. Singkat waktu, Lara pun pergi ke sebuah toko pegadaian. Ia pun menggadaikan kalung batu giok pemberian ayahnya. Scene berganti ke Hong Kong. Lara mencoba menanyakan tentang keberadaan orang yang bernama Liu Ren, seorang pria yang pernah mengantarkan ayah Lara ke pulau tempat di mana Himiko terkubur. Namun Lara bernasib sial, ia malah dicopet oleh anggota The Copeters. Aksi kejar-kejaran pun terjadi dan Lara berhasil membawa kembali tas miliknya. Namun You just lost your tip. Lara berhasil menemukan kapal milik Liu Ren dan tiba-tiba singkat waktu, Lara berhasil memujuk Liu Ren supaya bisa mengantarkannya ke pulau di mana ayahnya singgah. Namun Liu Ren berkata kalau pulau tersebut sangat berbahaya dan kemungkinan kecil sampai di pulau tersebut. We'll see. You might as well tie a stone to your foot and jump off the boat now. It'll be an adventure. What you need is an experienced captain. Malam pun tiba, Lara dan Liu Ren dikagetkan dengan datangnya badai yang cukup dahsyat. Terlihat jelas pulau yang mereka tuju semakin dekat. Namun kapal tidak bisa bertahan lama dikarenakan menabrak sebuah karang besar. Alhasil kapal pun tergenang air. Sedangkan Lara mencoba mengambil barang peninggalan ayahnya yang jadi petunjuk. Lalu tiba-tiba kapal pun tenggelam, sedangkan Liu Ren terpisah entah kemana perginya. No!
Lara pun akhirnya terdampar di pulau yang ia tuju lalu. Keesokan paginya, ia dibawa ke markas Trinity dan bertemu seorang pembunuh yang bernama Matthias Vogel, bukan Togel. Selama bertahun-tahun, Vogel mencari keberadaan makam Himiko. Ia beruntung karena peta di mana Himiko berada ada di tas Lara. Ia pun memanfaatkan Lara dan mencoba mengancamnya. Door to Himiko in this world. Thank you. Tak lama kemudian, ia bertemu kembali bersama Liu Ren dan mencoba membebaskan semua tawanan si Vogel, yang semuanya adalah nelayan yang terdampar di pulau tersebut, dan Vogel menjadikan mereka budak. Vogel dan anggotanya pun akhirnya menemukan di mana makam tersebut terkubur. Namun di sisi lain, Lara dan Liu Ren mencoba bekerja sama. Hey. Lara pun berhasil kabur ke sebuah tepi sungai, namun ia terjatuh. Bahaya terus mengincar Lara dikarenakan ujung sungai tersebut ada sebuah curug alias air terjun. Lalu tiba-tiba Lara berhasil naik, akan tetapi ia pun berhasil masuk ke bangkai kapal tersebut. Lalu tiba-tiba singkat waktu, malam pun tiba. Lara dikagetkan dengan satu orang anak buah Vogel yang bernama Rocket yang mencoba membunuhnya, dan baku hantam pun terjadi. Rocket pun mati dengan cekekan di lehernya. Namun terlihat ada seorang yang sedang melihat kejadian tersebut. Lara pun pergi mengejarnya. Wait! Sesampainya di atas, Lara tak percaya kalau ayahnya masih hidup. It's me. Keesokan paginya, Lara bersikeras akan membebaskan Liu Ren dan tawanan lainnya. Namun sang ayah berkata kalau tak ada jalan keluar di pulau ini. Lara kembali menegaskan kalau Vogel mempunyai sebuah ponsel satelit yang bisa mengirimkan bantuan. No way off, Lara. Vogel's got a satellite phone. We can get to it. We can. Lara pun pergi di mana Vogel berkemah. Ia pun berhasil membebaskan Liu Ren dan tawanannya. Namun sialnya di sisi lain, ayah Lara mengikuti hasil. Ia tertangkap Vogel. Vogel pun mengancam jika ayahnya tidak membuka pintu masuk, ia akan dibunuh karena terdesak alhasil Lara yang membuka pintu tersebut. I'll open it. Sesampainya di dalam, sialnya anak buah Vogel menginjak sebuah jebakan yang mengakibatkan lantai yang Lara injak berjatuhan. Terpaksa ia pun harus menyelesaikan teka-teki tersebut dengan bantuan orang-orang yang terjebak. Akhirnya, Lara berhasil membuka kembali pintu tersebut. Singkat waktu, mereka pun sampai di makam Himiko berada. Terlihat jelas ratusan mayat pengawal Himiko yang semuanya seorang perawan. Diceritakan semua perawan tersebut mati karena menyerahkan nyawanya demi Himiko. Vogel pun menyuruh anak buahnya membawa mayat Himiko tersebut. Namun apa yang terjadi? Lara dan ayahnya mencoba kembali mengungkap teka-teki tersebut. Alhasil ia mengetahuinya
Ternyata Himiko bukan seorang penyihir yang dikatakan mitos tersebut. Justru Himiko ini melindungi seluruh umat manusia dari genosida. Genosida adalah sebuah pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap satu suku bangsa dengan maksud memusnahkan bangsa tersebut. It's worth saving millions. Wait! She was sacrificing. She was sacrificing us. Lara dan ayahnya pun bekerja sama untuk menghentikan Vogel karena virus tersebut bisa menular dan baku hantam pun terjadi. Namun naas, ayah Lara terkena virus tersebut dan menyuruh Lara pergi dari tempat tersebut. Sedangkan ayahnya mencoba bunuh diri dengan meledakkan tempat tersebut supaya Vogel tidak bisa membawa mayat Himiko. Akhirnya Lara pun berhasil lolos dari tempat tersebut. Di atas ia disambut Liuren dan tawanan lainnya. Mereka pun berhasil membajak kapal kiriman Trinity dan berhasil pulang. Scene berganti di mana Lara kembali menandatangani warisan ayahnya. Tak diduga apa yang terjadi. Yeah. What kind of work do you do? Oh, mix of things. You're not sizing anyone. Trinity is ever's on the other end of this phone. Ternyata orang yang menyuruh Vogel ialah Anna Miller dan film pun selesai. Makna dari film tersebut simpel sih. Jangan nilai buku hanya dari sampul halamannya. Seperti Himiko, mitos mengatakan ia penyihir dan kenyataannya ia melindungi dunia. Gimana kaum rebahan film kali ini? Dan bukan? Saya Randy Orton mengucapkan sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri kalian baik-baik.